Republik Irlandia versus Inggris, 3 singa menang 2-0. Jerman ngamuk, Belanda bantai Hungaria. Target terdekat Cristiano Ronaldo. Aroma Belanda di Timnas Indonesia. Erick Thohir cek kondisi Gelora Bung Karno. Berikut berita lengkap Spasi Football News edisi kali ini, gengs. Check it out! Republik Irlandia versus Inggris, 3 singa menang 2-0. Laga Republik Irlandia versus Inggris berlangsung di Aviva Stadium. Tim 3 singa berhasil menang 2-0 berkat gol yang dicetak oleh Declan Rice di menit ke-11 dan Jack Grealish di menit ke-26. Kemenangan ini membawa Inggris berhasil meraih dengan 3 poin perdana. Jerman versus Hungaria, tim Mannschaft menang 5-0. Jerman versus Hungaria berlangsung di Esprit Arena. Di Mannschaft menang telak 5-0 lewat gol yang dicetak oleh Niklas Füllkrug di menit ke-27. Jamal Musiala di menit ke-57. Florian Wirtz di menit ke-66. Alexander Pavlovic di menit ke-77. Dan Kai Havertz di menit ke-81. Hasil ini berhasil membawa Jerman memuncaki klasemen Liga A Grup 3. Belanda versus Bosnia dan Herzegovina, Oranje menang 5-2. Laga Belanda versus Bosnia dan Herzegovina berlangsung di Philips Stadium. Oranje menang meyakinkan 5-2. Kelima gol Belanda dicetak oleh Joshua Zirkzee di menit ke-13. Tiani Renders di menit ke-45 plus 2. Cody Gakpo di menit ke-56. Wout Weghorst di menit ke-88. Dan Xavi Simon di menit ke-90 plus 2. Sementara 2 gol Bosnia dicetak oleh Martin Demirovic di menit ke-27 dan Edin Dzeko di menit ke-73. Hasil ini membawa Belanda bertengger di peringkat kedua di bawah Inggris. Target terdekat Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal. Cristiano Ronaldo mengaku belum kepikiran pensiun dari Timnas Portugal. Malah CR7 punya target terdekat yakni menjuarai UEFA Nations League lagi. Cristiano Ronaldo mengaku tidak punya target jangka panjang, termasuk kans dirinya main di Piala Dunia 2026. Ronaldo kini mau memikirkan target-target jangka pendek saja. Salah sadar status di Liverpool belum akan pergi. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool jadi perbincangan hangat karena kontraknya akan segera habis. Namun melihat penampilan Salah di awal musim ini, ada keyakinan bahwa pemain asal Mesir itu masih akan lanjut di Liverpool. Bahkan di usia 32 tahun, ex pemain AS Roma itu masih memberikan pengaruh besar di tim. MU jaga komunikasi dengan Thomas Tuchel. Muncul rumor kalau Manchester United bisa saja memecat Erik ten Hag. Namun seperti dilansir dari Mirror, para petinggi klub masih bersabar dan mempercayakan Ten Hag sebagai juru taktik. Apalagi Ten Hag juga belum lama memperpanjang kontraknya sampai musim panas 2026. Akan tetapi MU diketahui turut berjaga-jaga jika kemungkinan terburuk yakni memecat Ten Hag diambil. Oleh sebab itu, Setan Merah masih menjaga komunikasi dengan Thomas Tuchel.
Indonesia versus Australia, Sugros diminta hormati lawan. Australia dituntut bangkit dalam laga melawan timnas Indonesia. Sugros harus menunjukkan mentalitas yang tepat. Pada pertemuan terakhir, Indonesia diajar Australia 0-4 pada Piala Asia Januari lalu. Berkaca dengan hasil itu, Australia harus tetap menghormati lawannya yang menggunakan mentalitas yang tepat. Aroma Belanda di Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia bernuansa Roma Belanda. Kiper Australia Matty Ryan tak peduli dengan dominasi Belanda di skuad Indonesia. Australia diminta untuk fokus ke diri sendiri saja. Jelang Indonesia versus Australia, Erick Thohir cek kondisi Gelora Bung Karno. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pengecekan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan menjadi lokasi laga Timnas Indonesia versus Australia. Dari hasil pengecekan itu, Erick Thohir mengaku cukup puas. Ia mengaku ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan agar kondisinya bisa menjadi lebih baik. Lautaro Martinez klaim dirinya layak dapat Ballon d'Or. Lautaro Martinez mengklaim bahwa ia layak dipertimbangkan untuk meraih Ballon d'Or setelah masuk dalam daftar 30 nominasi. Martinez memimpin Inter Milan dan Argentina meraih trofi dalam beberapa bulan terakhir. Meski berada di peringkat ke-20 pada tahun lalu, Lautaro Martinez optimistis bisa meraih peringkat yang lebih tinggi pada tahun ini. Dengan konsistensi dan ketajaman yang dimilikinya, bukan tidak mungkin Martinez akan menjadi salah satu pesaing terkuat dalam perebutan penghargaan tersebut. Moncer di awal musim, Juventus siapkan kontrak baru untuk Mbangula. Di musim 2024-2025 ini, Samuel Mbangula mendapat kepercayaan dari pelatih Thiago Motta untuk naik kelas ke tim senior Juventus. Winger asal Belgia itu membayar kontan kepercayaan Motta dengan sukses mencetak 1 gol plus 2 assist dari 3 Giornata awal Serie A. Juventus siap menghadiahkan kontrak baru bagi Samuel Mbangula menyusul penampilan apik sang youngster di awal musim. Juve menyiapkan kontrak 5 musim bagi Mbangula, tepatnya sampai dengan 30 Juni 2029. Martin Odegaard beri kabar terkini soal kebugarannya. Kapten Arsenal Martin Odegaard memberikan kabar terbaru terkait kondisi kebugarannya menjelang laga melawan rival sekota Tottenham Hotspur akhir pekan depan. Dalam konferensi persnya sendiri, pemain berusia 25 tahun itu menenangkan kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa dia hanya mengalami beberapa benturan saat melawan Brighton dan akan siap menghadapi Tottenham Hotspur. Odegaard bermain 90 menit penuh dalam laga pembuka Norwegia di UEFA Nations League melawan Kazakhstan. Sebentar lagi Erling Haaland jadi pemain bergaji paling tinggi di Manchester City. Erling Haaland kabarnya sebentar lagi akan mengalahkan Kevin De Bruyne sebagai pemain dengan gaji paling tinggi di Manchester City. Haaland yang kabarnya akan menandatangani kontrak baru. Kesepakatan anyar ini tidak hanya mengikat Haaland lebih lama di Etihad Stadium. Kontrak baru ini berpotensi mengantarkan Haaland pada pendapatan bersih sebesar 20,5 juta pound sterling per musim. Angka yang fantastis ini tentu saja sebanding dengan kontribusi luar biasanya bagi tim. Penampilan solid di Uruguay bukti Manuel Ugarte siap segera debut untuk MU. Manuel Ugarte sudah 2 bulan tidak bermain dalam kompetisi resmi.
Kini Ugarte tampil selama 80 menit dalam pertandingan melawan Paraguay dan memainkan peran penting di lini tengah Uruguay. Dalam pertandingan tersebut, Ugarte menunjukkan kemampuannya mengendalikan tempo permainan dan bertahan dengan kokoh, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United saat ini. Melihat penampilan Ugarte yang konsisten, harapan besar kini melekat padanya untuk menjadi pengganti yang layak di lini tengah Manchester United. Jonathan Tah konfirmasi tak akan perpanjang masa bakti di Leverkusen. Bek timnas Jerman Jonathan Tah mengkonfirmasi bahwa dirinya akan meninggalkan Bayer Leverkusen saat kontraknya berakhir pada musim panas tahun depan. Bek berusia 28 tahun ini dengan tegas menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Leverkusen. Keputusan ini tentunya mengejutkan banyak pihak, mengingat kontribusi besarnya bagi kesuksesan klub dalam beberapa musim terakhir. Tak menegaskan alasan tidak memperpanjang kontrak karena alasan profesional. Arda Güler kesulitan di Real Madrid, hijrah ke Jerman bisa jadi pilihan bijak. Musim ini Güler makin kesulitan memulai hidupnya di Los Blancos karena baru bermain selama 100 menit dalam 4 laga. Itu pun ia hanya 1 kali sebagai starter, sementara 3 lainnya masuk sebagai pemain pengganti. Opsi peminjaman pun bisa menjadi langkah bijak untuk Güler melanjutkan karirnya. Menurut laporan Defensa Central, klub raksasa Bundesliga Borussia Dortmund dikabarkan tertarik dengan talenta Güler. Mereka ingin meminjam Güler dari Real Madrid pada bursa transfer musim dingin Januari 2025 nanti. Kylian Mbappé berulah lagi, bikin geram jurnalis Prancis. Baru juga mulai tampil tajam bersama Real Madrid, Mbappé malah diguncang isu tidak sedap. Dilansir dari Goal International, Mbappé membuat para jurnalis Prancis meradang. Hal itu disebabkan pernyataan Mbappé yang terkesan songong soal media-media di Prancis. Pernyataan Mbappé itu langsung membuat salah seorang jurnalis Prancis bernama Daniel Rollo bersuara. Rollo bahkan menyebut pernyataan winger berusia 25 tahun itu sebagai sebuah kebohongan atau hal bodoh. Cristiano Ronaldo sebut rekor datang dengan sendirinya. Penyerang timnas Portugal Cristiano Ronaldo mencetak gol melawan Kroasia dalam kemenangan 2-1 dan mencetak gol ke-900 dalam karirnya. Legenda Real Madrid ini mencetak 900 gol dalam 1.238 pertandingan dan memiliki rasio gol per pertandingan yang sangat tinggi, yakni 0,73 gol. Ronaldo tampaknya akan mengakhiri karirnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dengan keunggulan 62 gol atas Lionel Messi. Saya termotivasi oleh kesenangan dalam bermain sepak bola dan rekor datang dengan sendirinya, ujar Ronaldo. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!